Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Rajab ini mari kita belajar bersama-sama tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam ini, ya. Dan jangan lupa dalam bulan Rajab ini, ya anak-anakku, doa yang biasa kita baca setiap bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadhana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang iman kepada malaikat. Nah, pada kali ini mari kita awali pembelajaran pendidikan agama Islam ini dengan belajar basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang mengenal 10 malaikat, ya, yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani keberadaannya, ya. Sekaligus kita dapat mengetahui tugas-tugasnya juga, dan juga mengetahui sifat-sifatnya malaikat tersebut. Nah, di sini ada malaikat Israfil, malaikat Israfil, malaikat Raqib Atid, Munkar Nakir, Jibril, Mikail, ya, malaikat Malik. Nah, ini salah satunya yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani, ya. Berikutnya akan saya terangkan, yaitu tentang ini 2 alam yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama ada alam jasmani dan ada alam rohani. Nah, tentunya di sini berbeda, ya. Alam jasmani itu adalah alam yang dapat dialami dengan panca indera, bisa dilihat, ya, bisa diraba dan bisa didengar seperti muka bumi ini. Dan ada alam rohani. Alam rohani ini tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, mata kita tidak bisa. Nah, seperti apa alam rohani ini kita juga tidak tahu. Nah, seperti apa, yang mana hampir sama dengan alam jasmani, namun di sini makhluk yang diciptakan itu berbeda dengan seperti kita. Allah kan menciptakan manusia, jin, dan malaikat, ya. Itu salah satunya. Nah, ini menjadi salah satu bentuk bagaimana Allah menciptakan alam untuk setiap makhluknya. Nah, ada alam jasmani dan alam rohani. Nah, pada kesempatan kali ini ada dalil yang mengenai tentang alam rohani ini, ya. Ini di dalam surat Al-Isra ayat 85 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka akan bertanya kepadamu tentang roh, maka katakanlah bahwa roh itu urusan Tuhanku dan kamu tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Nah, kita memang mengetahui, ya, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya jasad, ada yang namanya roh. Nah, ketika pas ada orang yang meninggal dunia itu secara jasadnya memang meninggal, tapi rohnya tetap ada. Nah, rohnya inilah yang dimaksudkan di dalam alam rohani. Nah, kita harus mengetahui bahwasanya hidup di dunia itu hanya sementara. Artinya begitu. Karena alam yang paling kekal itu adalah alam akhirat. Nah, alam akhirat inilah alam rohani ini yang sekarang kita berada dalam alam jasmani. Tanda-tanda beriman kepada malaikat. Di sini tanda-tanda mempercayai, ya, meyakini keberadaannya, sifat-sifatnya. Terus kita juga mengetahui tugas-tugasnya. Terus mempercayai, meyakini dalam hati orang yang beramal soleh itu juga akan ditinggikan derajatnya, bahkan bisa lebih tinggi dari malaikat. Nah, terus contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat, apa yang bisa kita lakukan atau perbuatan kita, salah satu bentuk kita beriman kepada malaikat, yaitu yang pertama selalu berkata baik saja kalau kita tidak bisa lebih baik dia. Terus berperilaku senantiasa mendatangkan manfaat bagi diri kita sendiri, ya, untuk orang lain juga, ya.
saling membantu dan menguatkan dalam hal positif yang dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah dan cobaan. Akan selalu memuliakan malaikat dan merasa malu kalau berbuat dosa. Nah, ini salah satu contoh yang kemarin kita jelaskan pada pertemuan kemarin ini ya, perilaku beriman kepada malaikat. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari, dalam sikap kita, dalam perilaku kita sehari-hari, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu gemar melakukan sholat berjamaah. Jadi jangan sampai sholat ditinggalkan. Nah, kalau bisa ketika pas kita mengerjakan sholat dalam keadaan sholat berjamaah. Karena apa? Pahalanya sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu berbeda. Pahalanya kalau sholat sendiri itu hanya satu saja. Nah, kalau kalian berjamaah 27. Nah, jumlah itulah yang membedakan antara orang yang sholat pahalanya orang yang sholat sendirian dengan pahalanya orang yang sholat secara berjamaah. Nah, ada bahkan sebuah cerita bahwasanya salah satu sahabatnya Rasul itu adalah seseorang yang sangat bertakwa sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabatnya Rasulullah itu tidak pernah yang namanya meninggalkan sholat berjamaah, karena ingin sekali ya dalam sholatnya itu, dalam hidupnya itu benar-benar bermanfaat ya, karena sholat itu menjadi salah satu amalan yang utama di samping amalan-amalan yang lainnya. Nah, tentunya di sini pernah suatu ketika itu sahabatnya Rasulullah ya tertinggal sholat sekali saja. Nah, dalam waktu sholat itu pernah sekali tertinggal sholat. Beliau tertidur ya, pas waktu dibangunkan ternyata waktu sholat berjamaah sudah selesai. Dia getunnya sangat getun sekali ya, sangat getun sekali, sangat kecewa pada dirinya sendiri. Karena apa? Dia telah tertinggal sholat oleh jamaah. Oleh karena itu sebagai bentuk pembalas ya, bentuk karena sangat kecewa pada dirinya sendiri karena tertinggal dalam sholat berjamaah, akhirnya pas waktu dia itu sholat duhur ya, akhirnya sholat duhurnya itu 27 kali sampai begitu. Karena apa? Kalau sholat satu kali ya kan pahalanya hanya satu. Nah, sahabatnya Rasul sampai sholat 27 kali, sampai seperti itu, sampai getunnya meninggalkan sholat berjamaah. Nah, kita sholat jarang ya, tidak pernah, bahkan paling kita sholat paling 2 waktu sholat. Contoh maghrib, isya, kadang ya zuhur, subuh jarang, bahkan belas sama sekali. Nah, kita harus benar-benar menerapkan bahwasanya sholat itu sebagai salah satu pembiasaan kita ya, bekal kita nanti ketika nanti kita sudah meninggal dunia. Kalau kita tidak pernah sholat, nah terus apa gunanya kita itu sebagai orang Islam? Nah, tugas kita itu ya sholat, menghadap kepada Allah ya, bersimpuh kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan cara ya sholat itu tadi ya. Sholat tidak hanya sekedar sholat ya, takbir, ruku, sujud, enggak, tetapi mengingat ya, karena apa? Sholat itu adalah doa ya. Oleh karena itu jangan pernah kalian tinggalkan sholat 5 waktu, karena sholat itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan ya. Yang kedua, gemar berperilaku dermawan. Nah, dermawan ini kalau kita memang diberikan rezeki yang lebih ya oleh Allah SWT, jangan lupa menyisakan sebagian harta kita itu untuk anak-anak yatim, piatu, fakir, miskin. Nah, itu salah satunya. Terus yang nomor 3 adalah gemar menuntut ilmu. Gemar menuntut ilmu ini ya, kalian itu jangan sampai kalian malas ya dalam menuntut ilmu. Karena apa? Nah, ini ada salah satu amalan yang tidak akan pernah putus ketika pas kita itu sudah meninggal dunia. Yang pertama ini perilaku dermawan. Kita senang sedekah ya, bersedekah kepada fakir miskin
yatim piatu itu salah satunya. Nah, yang menjadi salah satu kita itu amalan yang tidak pernah putus meskipun kita sudah meninggal dunia. Nah, ya semampu kita, jangan dipaksakan. Semampu kita seberapa ya, itu mampu kita. Jangan sampai kita paksakan. Sedekah itu ikhlas, ya, ilmunya ikhlas. Sedikit ikhlas tidak apa-apa. Banyak, kalau kita banyak terus kita itu memberitahukan sedekah kita kepada orang lain, maka otomatis sedekah yang kita lakukan itu tidak ikhlas. Berarti kita hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, itu nggak salah ya. Kalau kita bersedekah ya jangan diungkit-ungkit, diam saja. Jangan sampai ada yang pernah mengatakan kalau kita bersedekah itu jangan sampai tangan kiri kita itu tahu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, selain itu amalan yang tidak akan pernah putus ketika kita sudah meninggal dunia, yang kedua yaitu menuntut ilmu. Nah, ilmu kenapa kok ilmu ini sangat bermanfaat ya, karena meskipun toh orang itu sudah meninggal nanti, ilmu itu tetap akan terus mengalir. Inilah yang menjadi salah satu dasar kenapa kita itu dituntut untuk selalu menuntut ilmu. Kalau kita memiliki ilmu ya jangan sungkan-sungkan, jangan pelit-pelit untuk mengamalkan kepada orang lain. Kalau bisa kita amalkan kepada anak-anak kita ya. Kalau memang kalian nanti menjadi guru ya amalkan kepada anak didik kita nanti. Insya Allah kita sudah meninggal dunia, ilmu itu akan tetap mengalir kepada anak-anak ya. Nah ini salah satunya bedanya ilmu dengan uang. Kalau ilmu itu kita kasihkan akan bertambah, kalau uang kalau kita kasihkan akan habis. Terus nomor 4 yaitu penerapan iman kepada malaikat. Salah satunya nomor 4 gemar membaca Al-Quran. Nah, banyak sekali anak-anak sekarang itu di era 2021 masih banyak anak-anak yang lebih suka membaca WA, membaca koran, baca majalah, buku, namun membaca Al-Quran ini sangat jarang sekali. Nah, ini yang menjadi salah satu terbalik sebenarnya. Kalau kalian ingin menjadi salah satu orang yang ahli Al-Quran, ya setidaknya bukan ahli Al-Quran, selamat dunia dan akhirat, yaitu kita harus cinta Al-Quran. Dengan cara apa? Ya dengan cara membacanya, mengamalkannya, menghafalkannya itu. Nah, kalau kita tidak mampu untuk menghafalkannya, cukup dengan membacanya. Nah, sesambil membaca ya kita mengamalkannya. Ya sebisa kita, amalan-amalan ya kita baca surat Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Alaq ya, Al-Falaq, terus surat Al-Anas. Nah, kita baca setiap hari. Bahkan setiap hari pun kita pas waktu sholat juga sering membaca surat Al-Fatihah, surat pendek. Ini salah satunya. Nah, setelah sholat kalau bisa dibiasakan setelah sholat 5 waktu ya, setelah sholat wajib kita itu jangan sampai beranjak pergi. Nah, biasakan untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu meskipun toh hanya 1 ayat. Karena apa? Pahala orang membaca itu bukan dihitung dari setiap kata, melainkan setiap hurufnya. Nah, itu pahalanya sangat luar biasa dalam membaca Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu nanti akan menjadi penyelamat kita nanti ketika di hari kiamat. Nah, ini ada renungan yang mengisyaratkan ya, bahwasanya kita harus benar-benar mengetahui kita itu hidup di dunia itu bagaimana. Nah, di sini di dalam iman kepada malaikat ada salah satu renungan yang mana sebenarnya manusia semua yang ada di dunia ini adalah seperti artis film. Kenapa? Karena setiap hari kita itu disuting itu dilihat, dipantau terus. Siapa yang memantau? Yaitu malaikat Raqib dan Atid. Nah, kalau anggap aja ada tangan kanan sama tangan kiri, ada Raqib, ada malaikat Raqib, ada malaikat Atid. Nah, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, ini salah satunya. Kita dicatat apa yang kita lakukan ketika pas kita mau mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bayangkan, dokumen film itu akan diputar ulang di akhirat nanti tanpa sensor sedikit
sedikit pun. Hanya mereka yang berakting sesuai dengan skenario Al-Quran dan hadis yang akan mendapatkan piala citra surga. Nah, tentunya berakting ini bukan acting yang ada film pada umumnya, yang ada yang kita lihat. Acting dalam artian itu benar-benar kita itu sholat ya sholat, ya berbuat baik ya berbuat baik, tanpa harus dibalik semua yang kita lakukan itu ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kalau kita berbuat baik itu setidaknya janganlah kita mengharap pujian dari orang lain. Cukuplah kita berharap mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah mengapa setiap kali kita itu dalam hidup itu kita diwaswasi, diawasi terus. Maka dari itu kalau kita berbuat buruk, kita ingat samping kanan, samping kiri kita itu ada malaikat raqib atid yang siap untuk mencatat amal baik kita dan akan mencatat amal buruk kita. Nah, kalau kalian ingin piala surga, ayo perbaiki acting kita lewat iman dan takwa agar dapat piala citra dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian ingin mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga, perbaiki sholat kalian, perbaiki iman kalian, perbaiki takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itu kita akan dekat dengan Allah, dan Allah tidak akan memberikan hidup kita di dunia ini hidup yang sengsara. Insya Allah hidup kita itu akan mendapatkan hidayah, mendapatkan ridhonya, mendapatkan rahmatnya. Maka dari itu segeralah untuk kembali kepada jalannya Allah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, semoga kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW di bulan Rajab ini. Ya, sebentar lagi kurang lebih sekitar 2 bulan belum nggak ada, kita akan bertemu lagi di bulan Ramadan. Maka dari itu tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar kita itu selalu selamat dalam dunia dan akhirat, ya, selalu dalam lindungan Allah, ya, dengan berbuat baik kepada sesama, terus beramal soleh, menjalankan sholat 5 waktu. Ya, kalau bisa nanti pas waktu pas waktu bulan Rajab ini biasakan untuk berpuasa, dan juga pas waktu bulan Sya'ban biasakan untuk berpuasa juga, dan bulan Ramadan wajib semua umat muslim laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan berpuasa. Nah, maka dari itu insya Allah kita akan terjaga iman kita, takwa kita kepada Allah. Mungkin itu yang dapat Bapak Adib sampaikan. Semoga sedikit renungan ini iman kepada malaikat Allah ini benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, sekali lagi jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu wajib hukumnya bagi kalian semuanya. Jadi okelah sekarang itu kalian enak-enak, karena apa? Balasan Allah itu bukan sekarang, bukan nanti, bukan besok. Ya, meskipun kalian tidak sholat, kalian tetap makan, tetap sehat. Iya, karena apa? Allah tetap tidak akan memandang manusia itu berbeda. Orang yang tidak sholat dengan orang yang sholat. Kenapa kok orang yang sholat itu kok hidupnya kok sengsara? Ya memang kebanyakan mungkin seperti itu, atau mungkin orang yang tidak pernah sholat hidupnya kok enak. Ya sekarang enak, nikmatnya Allah diberikan semuanya di dunia. Kelak nanti pas waktu di akhirat bagaimana? Kepedihan yang didapatkan. Sementara orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang mungkin diberikan rezeki yang pas-pasan, ya, hidupnya mungkin tidak seenak orang yang tidak pernah menjalankan sholat dengan gemerlapnya dunia, ya, dia nanti akan bahagia selamanya di akhirat. Karena apa? Takwanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semuanya bisa kembali kepada jalan yang lurus, ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ya, wallahul muwaffiq ila thoriq. Sebelumnya kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.